Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semangat belajar? Ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Zulki. Kenapa? Oke. Selain Zulki? Adil. Ki izin. Siva? Izin. Alia kenapa? Sakit? izin Bu. Alia izin. Ya. Oh ya. Sudah? Fadil Kenapa? izin. Izin apa ngomong kan? Fadil izin nggak masuk karena Oke, baik. orang tua. Berarti berapa orang yang tidak hadir? Sama ini sama Tata, Bu. Kenapa? Kaisara sama Ataya. Iya, kenapa? Izin. Izin. Oke, banyak sekali yang izin ya. Izin Bu. Baik. Oke. Pada hari ini kalian akan mempelajari tentang ini nak ya. Melaporkan hasil analisis puisi. Ya. Tapi sebelum itu, Bunda ada game ya. Yang bisa jawab ini nanti akan saya kasih hadiah ya. Nah, ini ada tebak makna di balik kata ya. Sebentar, ini akan ada gambar. Nanti kalau sudah muncul gambarnya dua-duanya, tebak katanya apa, kemudian maknanya apa, gitu ya. Cepet-cepetan. Ya, silakan, Jesselyn. Kambing hitam kayak dijadikan kayak dijadikan tumbal atau kayak Kambing hitam. Ya, di kambing hitam kan ada apa? yang bisa Yang disalahkan. Oke, betul ya. Jadi di kambing hitam kan itu kayak yang tidak bersalah tetapi disalahkan. Gitu kan? Nah, ya, difitnah. Berarti akan saya beri hadiah. Oke, tepuk tangan buat Jesselyn dulu. Cek. Kita lanjut lagi ya. Cepetan ya. Ya. Ayo silakan. Apa nak? Cek. Apa? Itu makanan apa? Mie dah Tu. Macam Kita hitung ya, sama-sama ya. tangan dengan apa? Tepukan. Iku loh. Kan makan. Mari lah. Tepukan. Temukan Bu. Tepukan Bu. Tangan kanan. Oke, betul. Saya namanya Bu. Oh, enggak, langsung aja jawabannya nak. Oke, betul, tepuk tangan. Kita lanjut lagi ya. Satria. Gak usah mikrofon. Buah hati Bu. Buah hati artinya Orang kesayangan. Salah Bu saya.
Bu, saya Bu. Zidan Bu. Zidan, perhatian. Bu Hati itu kayak itu Bu, anak kita yang disayang gitu Bu, kayak gitu. Oh, anak kesayangan ya, betul. Kesayangan Bu. Beda ya, orang kesayangan sama anak kesayangan ya. Lanjut lagi ya. Apa nak? Anak emas artinya? Yang sangat dibangga-banggakan, disayang-sayangi, kebanggaan. Oke, betul. Ini yang enggak boleh lagi. Nggak boleh kalian ya. Jawabannya anak emas. Ini satu lagi. Kaki. Nggak boleh, sudah dijawab. Jawab lagi, gagal ya ini ya. Zidan nggak boleh angkat tangan dulu karena ini sudah dijawab. Zidan. Berarti hadiahnya Zidan bagi-bagi baju. Oh iya. Lanjut lagi ya, satu lagi. Di rumahku. Jadi jangan jawab dulu, angkat tangan dulu. Ya, buku itu buku artinya suka membaca. Oke, baik. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, Udah aku juga menghitam kan. Dulu kambing hitam itu hitam dulu. Wah, Israel. Itu kan udah jadi viral sejauh saya. Cek, cek. Dan dia pun. Dan dia pun. Cek tes, nah sudah. Oh, ternyata ini termasuk makna apa? Makna konotatif atau makna denotatif? Kalau denotatif itu makna yang sebenarnya, kalau konotatif itu bukan makna sebenarnya. Nah, kalau anak emas angkat kaki ke tubuhku itu termasuk makna sebenarnya makna konotatif. Nah, di dalam puisi juga seperti itu. Ada yang makna konotatif, ada yang makna denotatif. Ada yang makna aslinya, ada yang bukan. Kemudian juga ada yang namanya pilihan kata atau diksi, ya. Oke, pertanyaan romantiknya. Pernahkah kamu membaca sebuah lirik lagu yang membuatmu berpikir sebenarnya apa maksud dari kalimat ini? Pernah. Lagu apa, Nak Satria? Itu saya di bonek-bonek semuanya sama lagunya. Satu lirik aja, coba sebutkan. Jadi karena aku satu-satunya sandal kembali seperti Nah, artinya apa itu? Jadikan aku, kan hanya aku satu-satunya. Bagi penghibur lara, nyanyikan ku kidung setia. Artinya apa kira-kira? Nggak tahu. Ada yang tahu? belum belajar. Nanti saya Ganti aja. Kamu kan ini biasanya dengerin itu. Masa kita dengerin lagu tapi nggak tahu maknanya? Ini yang banyak didengarin orang-orang. Iya. Apa itu komedi? I love you. Gimana? Yang mana? Ininya, refnya aja. Kalau senyuman dari Rasul PP itu tuh sudah bener ya, makna ini. Nah, Dinamiza yang gimana liriknya? Nah, itu hantu berkepala kecil membunuh keji membunuh kasihnya. Artinya apa kira-kira, Nak? Berarti artinya hantu berkepala itu tapi apa kira-kira dalam lagu itu? Bukan tubuhnya gitu loh Bu, jadi kayak Oh. Sedangkan manusia sendiri yang diibaratkan hantu apa tadi, Nak? Hantu berkepala dan keji. Berarti sekeji-kejinya
seseorang gitu kan. Karena diibaratkan sama penulisnya itu adalah hantu berkepala gitu kan. Nah, kemudian menurutmu mengapa penyair memilih kata-kata yang aneh atau tidak biasa dalam puisinya? Mengapa tidak menggunakan kalimat biasa saja? Yang menarik. Biar menarik, oke betul. Terus selain itu? Biar tidak monoton, biar vintage. Selain itu? Pastikan Biar maknanya lebih dalam. biar maknanya lebih dalam, betul ya. Jadi setiap karya, tidak hanya lagu, puisi, novel, pasti mengandung amanat atau pesan, ya. Dan pesan-pesan itu semuanya masuk ke dalam lirik-liriknya. Kalau di dalam lagu, apa yang ingin diungkapkan? Apa isi hati penyairnya itu dimasukkan ke dalam syair-syair lagunya. Nah, jika kamu diminta menjelaskan makna sebuah puisi kepada temanmu, bagaimana cara kamu memulainya? Informasi apa saja yang perlu kamu sampaikan? Kira-kira. Jika kamu diminta menjelaskan, yang pertama apa? Dibaca dulu. Setelah dibaca terus dicermati. Makna apanya? Makna konotasinya mana? Makna denotasinya mana? Karena puisi itu bergantung penulisnya, ya. Maknanya itu apa? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bunyinya ada sebuah puisi. Ya, bukan. Ya, sebentar. Kalau ini nggak bisa diputar, kita putarkan langsung aja. Kalian dengarkan sebentar ya puisi ini. Bulan Juni
Itu adalah sebuah musikalisasi puisi Hujan Bulan Juni. Karyanya siapa? Ada yang tahu? Hah? Bukan. Karyanya Sapardi Djoko Darmono. Ya, itu karyanya Sapardi Djoko Darmono. Judulnya Hujan Bulan Juni. Nah, setelah menyaksikan video musikalisasi puisi tadi, perasaan apa yang muncul saat mendengar puisi tadi kira-kira? Ada yang tahu? Perasaan menjanjikan sesuatu di bulan Juni. Perasaan Menyembunyikan rindu di bulan Juni. menyembunyikan rindu di bulan Juni. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Sakti ya. Selain itu, ada apa lagi? Ada yang bisa? Ada yang bisa lagi? Tentang apa kira-kira puisi tersebut? Ketabahan dan kesabaran. Ketabahan dan kesabaran, betul ya? Oke, jadi ketabahan dan kesabaran menunggu seseorang yang dia sayangi, gitu kan? Gambaran apa kira-kira yang terbayang di benak kalian? Selain itu, berarti seseorang yang benar-benar menunggu kehadiran seseorang itu ya, berarti dia benar-benar menyayangi tapi tak kunjung datang, tapi di bait terakhir. Nah, ini ya. Pada bait pertama puisi dimaknai bahwa hujan mungkin terjadi pada bulan Juni, tapi bulan Juni itu belum termasuk musim hujan, tapi kemarau. Berarti kan penantian yang tidak ada ujungnya, berarti nggak bisa ketemu gitu kan, dan sebagainya. Sementara bait terakhir menggambarkan bagaimana hujan yang datang sebentar namun membawa kesejukan setelah panas yang panjang. Akhirnya setelah penantian itu, akhirnya dia bertemu dengan seseorang itu walaupun sebentar. Oh, ternyata di dalam puisi itu penyair memasukkan emosinya dia ke dalam setiap liriknya, pesannya dia, amanatnya ke setiap liriknya. Jadi puisi itu gak hanya sebuah puisi, tapi ada makna yang tersirat di dalam puisi tersebut. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Makanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah diskusi dan membaca teks, kalian harus mengidentifikasi unsur-unsur membangun puisi, mulai dari majas, diksi, imaji, latar, tema dalam karya yang disajikan atau buku puisi yang ada di perpustakaan ini. Kemudian melalui kerja kelompok, kalian mampu menganalisis keterkaitan antar unsur untuk menyimpulkan makna keseluruhan puisi dan membuat parafrasanya. Yang ketiga, kalian melaporkan hasil analisis puisi tersebut dalam format terstruktur dan menyajikannya secara lisan di depan kelas. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Kira-kira setelah tahu tujuannya menganalisis puisi, manfaatnya apa sih? Kalau kalian bisa menganalisis puisi itu dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira? Iya, berarti kan kita diajarkan untuk berpikir kritis, ya, agar kita tidak terpengaruh sesuatu. Kalau kita sudah bisa memaknai sebuah situasi atau kondisi, kita nggak mudah terpengaruh sama orang lain. Kita cek dulu kebenarannya, seperti itu. Selain itu, ada yang bisa untuk apa kita mempelajari, menganalisis puisi kemudian melaporkannya itu tadi? Kemampuan komunikasi kebahagiaan serta kebiasaan diskusi, musyawarah maupun belajar di sekolah masyarakat. Iya, betul. Berarti membentuk atau melatih keberanian, selain itu juga melatih komunikasi serta kerjasama yang nantinya akan kalian gunakan di dunia luar selain di sekolah pada saat kalian dewasa nanti. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada maknanya dan akan berguna di kehidupan kalian, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang materinya coba di-scan dulu. Nggak apa-apa, satu kelompok bisa diwakili 1 atau 2 orang untuk men-scan materinya.
mengeluarkan printnya juga jika terdapat yang tidak bisa men-scan atau tidak membawa HP ya. Silakan kalian baca cepat ya. Kalian baca cepat 5 menit saja. Dengan teknik membaca scanning ya. Kalian baca cepat, kalian cari tahu maknanya apa. Kira-kira isinya apa tadi materinya? Tentang teknik menganalisis dan melaporkan makna puisi. Ada apa saja di situ? Kemudian yang terakhir menyimpulkan makna. Baik. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini yang pertama kalian harus membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa, 5 atau 6 siswa. Dan ini tadi kita sudah membentuk kelompok, jadi langsung saja cari satu puisi yang ada di buku kumpulan puisi yang ada di perpustakaan. Kemudian kalian akan menganalisis lembar kerja yang akan saya bagikan ini. Ya. Kemudian kalian melaporkan hasil analisis kalian melalui presentasi. Dan kalian nantinya akan membuat juga laporan tertulis secara individu. Oke. Nah, ini lembar kerjanya akan saya bagikan. Setelah saya bagikan, perwakilan kelompok satu orang, silakan memilih buku kumpulan puisi satu saja yang akan dijadikan untuk analisis. Ya, boleh. Yang berisi puisi jelas sudah ada tulisannya di situ puisi ya, terserah ambil salah satu.
Ini boleh sama Pak Robo. Musiknya banyak sekali ya. Jadi kemungkinan itu sama ya. Dan aku nggak ada di dalam kan beda. Nanti ini bukunya ada sebelah Sudah mendapatkan buku puisi semua? Baik, saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan atau menganalisis puisinya, kemudian kalian presentasikan. Ambil yang puisi minimal 4 bait ya, jangan yang dan cari yang kalau bisa yang maknanya yang susah gitu ya, jangan cari yang maknanya. ini kau bagus. Sambil saya mulai keaktifan kalian ya. Aktif sudah. Nomor 2 itu kan ada tulisannya saja di bawah kan. Kalian ganti dengan judul puisi kalian ya. Yang nomor 2 itu ya. Yang nomor 2 menurut kelompokmu apa kira-kira makna dari judul puisi yang kalian pilih? Gitu ya. Kalian coret, kalian ganti judul puisi kalian. Ingat, tidak boleh pakai AI ya. Datang pakai AI, kita matanya kan.
makna judulnya dulu, yang nomor 2 itu belum makna puisinya ya. Yang nomor 2 makna judul. Ya Pak, menceritakan saya. Nah itu kan tadi sudah ganti-ganti judul puisi ini soal ya. Puisi yang dipilih nanti silakan difoto, nanti ketika presentasi saya tayangkan di sini ya, biar teman-teman yang lain juga bisa baca. Difoto dikirim juga. Nanti saya pakai spinner ya. Jadi kelompoknya nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di spin aja ya, yang mau sama. Oke, sambil nunggu kalian ini saya spinkan dulu ya, biar tahu urusannya.
Majasnya seadanya di dalam puisi ya, nggak perlu itu ada 5, misalnya kalau nggak sampai 5 nggak apa-apa. Tapi kalau memang 5 ada semuanya lebih bagus ya.
Jasnya nggak perlu ada ya, misalnya yang ada cuma 2 atau 1 ya. Iya.
Sebelum saya spin well, akan saya tawarkan dulu yang mau maju duluan akan saya berikan nomor. Kita bu. Spin well dulu ya. Aku langsung. Tunggu bu, ya bu. Benar bu. Pokoknya yang dua selesai setelah masuk.
kelas sekolah di kelas. Saya itu tidak rekod itu. Iya. Dan Jenderal. dan terkenal jenderal. Kalau nggak apa-apa. Bisa dong. Ya, jauh semuanya boleh. Katanya akan sendiri sama keluarga. Biasanya nggak nonton susulan, senden. Tapi nonton sendiri. Banyak kapan ini? Nggak bisa loh ada yang nonton sendiri. Nggak boleh. Pakai langsung ya. Masih ada semua juga. Oh, kafe apa Baik, karena yang sudah selesai duluan kelompok berapa nak? Kelompok 4, kita perhatikan dulu kelompok 4 ya. Puisinya sudah dikirim di kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 atau kelompok Irfan Gaming akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Arsya Pratama. Saya Lila Kansa. Saya Kaila Jasrin Immanuel. Saya Nabila Imawari Putri. Saya Muhammad Irfan Hanafi. Yang pertama, judul puisi kita adalah berjudul Aku dan penulisnya Khairul Anwar. Maknanya, ungkapan perasaan dan sikap pribadi penyair seperti keberanian, kebebasan, dan semangat hidup. Majas yang digunakan. Nomor 1. Aku ini binatang jalang. Jenis majas, metafora, efek atau makna yang ditimbulkan menggambarkan pribadi yang liar, bebas, dan tidak mau diatur. Yang kedua, biar peluru menembus kulitku. Jenis majas, hiperbola, menunjukkan keteguhan hati menghadapi bahaya. Yang ketiga, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jenis majas, hiperbola, menunjukkan semangat hidup yang sangat besar. Nomor 4, dari kumpulannya terbuang. Jenis majas, hiperbola, menggambarkan perasaan tersisih atau berbeda dari yang lain. Kata atau frasa yang sulit dipahami. Yang pertama, binatang jalan yang memiliki makna pribadi yang liar, bebas, dan tidak mau diatur. Yang kedua, terbuang, yang memiliki makna tersingkir atau tidak diterima dalam kelompok. Yang ketiga, meradang, marah atau bersemangat kuat. Yang keempat, pedih dan perih, rasa sakit baik secara fisik maupun batin. Yang kelima, tidak peduli, tidak menghiraukan pendapat atau penilaian orang lain. 5. Keterkaitan puisi dengan pengetahuan pengalaman saya. Ya, oke. Apakah atau perasaan dalam puisi ini, misal kesulitan berkomunikasi, berpisah, cinta yang tak tersampaikan, pernahkah kalian rasakan atau lihat dalam film lagu kehidupan nyata? Ceritakan secara singkat. Ya, karena puisi ini berkaitan dengan perasaan ingin bebas dan menjadi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita merasa beda dengan orang lain, namun kita tetap harus berani dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Parafrasa puisi. Bait pertama, jika waktuku tiba, seorang pun akan meratapi kepergianku, termasuk kamu. Bait kedua, aku tidak perlu bersedih. Aku adalah pribadi yang bebas dan merasa tersisih dari kelompok. Bait ketiga, walaupun bahaya datang dan melukaiku, aku akan membawa lukaku sambil terus berjalan. Bait keempat, aku akan terus berjuang meski sakit. Aku tidak peduli pada rintangan karena aku ingin hidup lama dan terus berkarya. Latar waktu dan tempat terjadinya puisi. Masa perjuangan atau keadaan penuh tantangan. Latar batinnya semangat keberanian dan perlawanan. Peristiwa yang terjadi saat itu, berani bebas dan tidak takut menghadapi kematian dan kebutaan. Kesimpulan makna puisi, pesan tentang keberanian, kebebasan, dan semangat hidup. Seseorang harus kuat menghadapi rintangan, tidak takut bahaya, dan tetap berjuang meski merasa sendiri dan tersisih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang tanya, saya kasih nilai tambahan. Kalau nggak ada yang tanya, tunjuk dari kelompok mana langsung. Kasih kelompok
Jelaskan ya. Bisa dijelaskan yang barusan itu kalau sampai waktunya tak seorang kan itu tidak juga tahu itu maksudnya gimana? Itu tadi saya tadi. Jika waktuku tiba, seorang pun akan meratapi kepergianku, termasuk kamu. Maksud dari kata merayu itu bagian kamu merayunya dulu jadi didefinisikan apa gitu. Merayu, maksudnya merayu. Di situ kan ada kata kalau sampai waktunya. Mungkin itu di mana waktu orang itu akan pergi. Dan itu kan tak seorang kan merayu. Berarti nggak ada orang yang meratapi kesedihan pas dia pergi itu. Satu lagi. Apa ada lagi yang ditanyakan? Oke, nggak ada, jadi kita tunjuk ya. Adli. Iya, adli. Tunjuknya kelompok ya, kelompok. Oh, ini kelompok syariah. Nggak harus asli kok, semuanya boleh tunjuk. Iya, Kelompok 2 silakan bertanya. Kelompok 1. Sama saya Bapak Stefan Adami. Enak kalau nggak bisa saya minus ya, tapi kalau bisa saya kasih plus. Kita hitung ya. Silakan Akila. Itu sudah ada sebenarnya dari kelompok 3 ini mau bertanya anaknya sedang. Ya, untuk bait 2 yang apabila distan itu sudah dijelaskan secara kritis dan rinci. Maknanya adalah tidak perlu bersedih. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada, kalau tidak dijawab. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4. Lanjut, siapa lagi yang mau masuk? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil LK kami. Perkenalkan, nama saya Nathanael Sabendra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Gisida Pratama, absen 19. Perkenalkan, nama saya Akila Fernisa dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Akila Cikalalona dari absen 5. Kenalkan nama saya
Jadi untuk judul puisi kami yaitu Embun Kehidupan. Penulisnya Nurul Febrita Nuswantari. Makna dari judulnya yaitu puisi tersebut bercerita tentang judul puisi tersebut yaitu tentang sisi baik orang tua dalam kehidupan. Majas yang digunakan contohnya adalah kalimat pertama, berembun pagi yang menetesi dedaunan. Jenis majas adalah personifikasi. Efek atau makna yang ditimbulkan adalah gambaran senyuman yang lembut, sejuk, menyenangkan. Untuk kalimat yang kedua, dalam senyummu tersimpan sejuta kesejukan. Jenis majas yang digunakan hiperbola. Efek atau makna yang ditimbulkan, senyumannya sangat menenangkan dan penuh kasih. Kalimat yang ketiga, dia adalah membersamai buah hati. Jenis majas yang digunakan metafora. Efek atau makna yang ditimbulkan adalah menggambarkan pengorbanan dan ketulusan orang tua. Contoh kalimat keempat, di usiamu yang telah senja. Jenis majas yang digunakan metafora. Efek atau makna yang ditimbulkan adalah melambangkan masa tua dan keharuan. Contoh kalimat yang terakhir adalah untayan doa selalu meluncur deras dari bibirmu. Jenis majas personifikasi. Efek atau makna yang ditimbulkan adalah menggambarkan doa yang terus menerus. Nomor 4, kata atau frasa yang sulit dipahami. Nomor 1, sejuta kesejukan. Kesejukan. Makna menurut konteks puisi adalah menggambarkan rasa tenang. Nomor 2, menetesi dedaunan. Makna menurut konteks puisi adalah menggambarkan kelembutan, ketenangan hati. Nomor 3, buah hati. Makna menurut konteks puisi adalah anak. Nomor 4, usiamu yang telah senja. Makna menurut konteks puisi ialah usia yang sudah menginjak masa tua. Nomor 5, untayan doa meluncur deras. Makna menurut konteks puisi adalah doa yang terus menerus. Berkaitan puisi dengan pengetahuan atau pengalaman saya, apakah tema atau perasaan dalam puisi ini pernah kalian rasakan atau lihat dalam film, lagu, kehidupan nyata? Ceritakan secara singkat. Ya, sangat dekat, terutama tentang kasih sayang ibu yang seringkali tidak terlihat pengorbanannya. Kami juga pernah merasakan bagaimana orang tua selalu mendoakan dan mengutamakan kebahagiaan anaknya. Parafrasa puisi, bait 1. Dalam senyummu tersimpan kesejukan seperti embun pagi walaupun tersenyum. Sebenarnya ada luka dan kekecewaan yang kau simpan. Keriput di wajahmu tidak menghilangkan kecantikanmu. Bait 2. Langkah yang mulai pelan karena usia yang bertambah. Walau lelah kau tidak pernah mengeluh. Kasih sayangmu tak akan tergantikan. Bait 3. Satu-satunya harapan adalah melihatku sukses dan dapat berkumpul bersama-sama. Kau tidak memikirkan usiamu yang sudah senja. Latar waktu dan tempat terjadinya puisi. Apakah ada petunjuk latar waktu dan tempat yang jelas? Jika tidak, kira-kira suasana latar batin apa yang sedang terjadi? Tidak ada petunjuk latar waktu dan tempat yang jelas. Suasana yang terjadi kemungkinan adalah haru, penuh kasih sayang, dan penghormatan terhadap kedua orang tua. Secara singkat, peristiwa apa yang sedang dialami oleh aku dalam puisi ini? Aku dalam puisi tersebut sedang mengenang dan menyadari pengorbanan serta kasih sayang kedua orang tuanya. Kesimpulan makna puisinya menceritakan kasih sayang seorang ibu yang tak tergantikan dan selalu mendoakan dan memikirkan kebahagiaan buah hatinya.
Puisi ini mengajak kita agar menghormati dan menyayangi orang tua. Sekian apa yang ditanyakan. Silakan yang bertanya. Ya, boleh. Saya Zahra dari kelompok 2 izin bertanya, apa hubungannya apa hubungan antara embun kehidupan dengan bait yang terakhir itu? Pertanyaannya kita simpan dulu, apakah ada pertanyaan yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Jadi antara judul dengan bait terakhir itu, judulnya kan embun kehidupan. Lalu untuk bait terakhir itu lebih ke bagaimana kita membalas limpahan kasih sayang dari orang tua kita. Untuk embun kehidupan sendiri itu seperti tentang sisi baik dari orang tua kita selama sisi baik kehidupan dari orang tua kita. Jadi hubungannya dengan bait kedua dari judulnya berarti kita bisa balas sisi baik tadi ada di bait terakhir tadi untuk membalasnya. Apakah sudah menjawab? Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi. Baik, kami dari kelompok 2, 3. Baik, kami dari kelompok 3 izin mengakhiri sesi presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Buat kelompok 3. Nah, itu tadi sudah ada 2 kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya, yaitu kelompok 4 dan kelompok 3. Kelompok 4 dengan puisinya Hairil Anwar yang berjudul Aku. Kelompok 3 tadi Embun Kehidupan, karyanya siapa tadi? Nurul Devi. Ya. Oke, Nurul Febrita Nuswantari. Nah, dari yang sudah dilaporkan kedua teman kalian tadi sudah memberikan makna dari puisi-puisi tersebut ya, dianalisis dari unsur intrinsiknya ya, unsur fisiknya, unsur fungsi puisi, meliputi majas, diksi dan lain-lain ya. Jadi dari hasil analisis tersebut kita bisa menyimpulkan makna di balik puisi itu dan pesannya ya. Nah, setelah kalian mempresentasikan hasilnya, waktunya kalian akan melaporkannya secara individu dalam bentuk tulisan. Itu tugas individunya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tadi sudah belajar tentang apa, Nak? Melaporkan hasil analisis puisi. Nah, apa saja yang dilaporkan? Unsur fisiknya, unsur batinnya, meliputi apa, majas dan sebagainya. Nah, kalian harus mengisi lembar refleksi dulu ya. Kalian isi dulu lembar refleksinya. Itu di Padlet ya. Kalian tulis aja. Sudah di scan. Sebelumnya saya juga mengapresiasi untuk kalian karena sudah
bekerja dengan bagus ya semua kelompoknya ini ya. Tepuk tangan dulu buat semua kelompoknya karena sudah effort mencari puisi yang bagus-bagus maknanya. Yang pertama tadi maknanya tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kemudian yang satunya tadi puisi Hairil Anwar tadi tentang apa nak? Perjuangan seseorang gitu kan ya. Nah sekarang di scan dulu. Oke, nah ini sebenarnya di Padletnya ini ada beberapa pertanyaannya. Sebentar ya saya, kalau sudah di scan saya tunjukkan pertanyaan-pertanyaannya. Buka, bukunya juga buka. Iya. Bentar ya. Nah ini ya, ada beberapa pertanyaan ya. Apakah kalian sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat? Ya. Ini bukan ini nah isinya ya. Saya ini dulu, kamu nulis lagi ya? Iya Bu. Iya, hapus dulu, dihapus dulu. Ya. Loh, kenapa Bu? Karena harus menjawab ini nah pertanyaan ini ya. Apakah kalian sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat? Bagaimana dari kegiatan pembelajaran yang paling membantu kalian memahami makna puisi? Kendala apa yang muncul saat kalian menganalisis dan mempresentasikan hasil diskusi? Perbaikan apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran berikutnya lebih efektif dan melibatkan seluruh murid secara aktif? Nggak kelihatan ya? Itu jawabnya gimana? Sama, cuma ditulis 1, 2, 3. Oh, itu soalnya di Ucen. Kayak sih ngerti sekali. Secondnya mana? Sudah Bu, tapi keluar lagi saya Bu. Nomor 4 Nah ini sudah ya, Prita Arimbi dari Mbak Prita Arimbi. Kami sudah mampu mengidentifikasi unsur-unsur puisi dengan cukup tepat melalui diskusi dan bahasa dunia. Melakukan dalam bahasa kias untuk perbaikan. Diperlukan lebih banyak latihan analisis lagi agar menjadi paham, lebih paham materinya. Oke. Kasih love. Selain itu selanjutnya boleh dikirim ya refleksinya, karena ini yang melakukan introspeksi diri kalian. Apakah setelah pembelajaran hari ini materinya sudah bisa dipahami dan dimengerti? Nih ya, pelajarannya sangat seru, jadi bisa. Mana tadi lopenya? Oke, dan sebagainya ini ya.
Ya, nanti sebentar. Bidan buatan, Mana sidang kuantan? bidan buatan materi jas gadis. Oke, ternyata sudah banyak yang mengerti ya. Baik, ini baru beberapa. Kalian semuanya wajib mengirimkan refleksinya, karena biar untuk perbaikan kalian dan perbaikan saya sendiri. Kira-kira kalian kurang mengerti di mana, nanti kita akan belajar lagi lebih mendalam di materi tersebut ya. Untuk hari ini materinya cukup sekian untuk menganalisis puisi, melaporkan dan menganalisis unsur-unsur puisi. Sebelumnya apa ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, sudah ya, kalian sudah bisa semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya kalian harus melaporkan hasil analisis puisi ini dalam bentuk laporan secara tertulis. Kalau tadi secara lisan, kalian harus melaporkannya secara tertulis secara individu. Baik, kita akhiri ya pembelajaran hari ini dengan pantun dulu. Membaca koran di perpustakaan yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih semuanya. Bukan kan